Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada ba'da subuh yang indah ini, kita akan mengkaji tentang tema judul Aku Membunuh Tuhan. Aku membunuh Allah. Aku membunuh Allah. Aku membunuh Bapa, aku membunuh Gusti, aku membunuh Sang Hyang Widi, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini umat beragama, terkhususnya diri saya sebagai umat Islam, selama ini seolah-olah aku yang menyembah Tuhan, aku yang mengabdi kepada Tuhan dengan daya upayaku, sehingga seakan-akan hanya aku yang ada, hanya aku yang hidup, hanya aku yang berperan, hanya aku yang bisa menyembah Tuhan. Padahal selama ini kita tidak menyembah Tuhan, saya tidak menyembah Tuhan, tapi saya membunuh Tuhan. Membunuh apanya? Membunuh kehidupannya. Membunuh apanya? Membunuh kekuasaannya. Membunuh apanya? Membunuh daya upayanya. Membunuh apanya? Membunuh keberadaan Tuhan itu sendiri menjadi kehidupan manusiaku. Membunuh Tuhan menjadi zahir batin manusiaku. Membunuh Tuhan dari kuasanya menjadi kuasa manusiaku. Menjadi daya upayaku, semuanya kembali kepada kemanusiaanku sendiri. Itulah tanda aku telah membunuh Tuhan. Bukan membunuh secara kepahaman manusia yang membunuh sesuatu. Namun karakter kekuasaan Tuhan selama ini telah kita bunuh. Karena kita selama ini sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, telah mensekutukan Tuhan, telah mensekutukan Allah dengan diri manusianya sendiri yang seolah-olah menyembah, yang seolah-olah beriman, yang seolah-olah percaya kepada Tuhan. Namun selama ini kita tidak menyadari bahwa kita selama ini di dalam beragama, bahwa kita selama ini di dalam beribadah hanyalah bunuh Tuhan. Di dalam sholat membunuh Allah, di dalam ibadah membunuh Allah, di dalam aktivitas membunuh Allah, seolah-olah seakan-akan semua yang terjadi di dalam kehidupan ini hanyalah milik saya, hanyalah milik Anda, hanyalah milik manusia.
Seakan-akan Tuhan tidak ada daya upayanya sedikit pun pada diri manusia karena diri manusia telah lama membunuh Tuhan, membunuh kewujudannya, membunuh kehidupan Tuhan, membunuh kewujudan Tuhan, membunuh kekuasaan Tuhan sehingga menjadi hidup dirampas oleh manusianya. Jadi hidup manusia, jadi wujud manusia, jadi kuasa manusia, jadi penglihatan manusia, jadi pendengaran manusia, sehingga semuanya serba kemanusiaan. Yang berpikir juga manusia, yang merasa-rasakan juga manusia. Pokoknya semuanya serba manusia deh. Itulah selama ini saya tidak menyadari bahwa prasangka yang seperti itulah sesungguhnya aku telah membunuh Tuhan, membunuh Allah, membunuh Allah di dalam kuasanya, membunuh Tuhan, membunuh Allah di dalam kehidupannya, membunuh Allah, membunuh Tuhan, membunuh Allah di dalam kewujudannya, kenyataannya. Kenapa? Karena selama ini saya hanya menyatakan saja dengan persepsi diri saya sendiri, Allah wujud, Allah nyata, Allah hidup, tapi tidak ada buktinya sama sekali. Karena kita yang selama ini membuktikan hanya kehidupan manusia kita sendiri yang ada, hanya kewujudan diri manusia kita sendiri yang ada, hanya kenyataan diri manusia kita sendiri yang ada, hanya kuasa diri manusia kita sendiri yang ada. Kuasa Tuhan tidak pernah kita saksikan, kecuali kita hanya menyaksikan hawa nafsu kita sendiri. Itulah yang saya katakan, selama ini saya telah membunuh Allah, membunuh Tuhan, membunuh Allah. Karena sesungguhnya selama ini saya tidak mau bila saya ini Allah. Saya tidak mau bahwa saya ini Allah. Saya tidak mau bahwa sebenarnya saya ini selama ini Tuhan. Tidak mau bila aku ini bagian dari Tuhan. Tidak mau bahwa diriku ini rahasia Tuhan. Tidak mau bahwa diriku ini kenyataan Tuhan. Kenapa? Takut murtad. Padahal selama ini sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dalam kemurtadan. Kok takut murtad? Sudah murtad kok takut murtad. Sudah tidak beriman kok takut tidak beriman. Sudah tidak percaya kok takut tidak percaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selama ini kita tidak sadar bahwa kita telah ingkar, telah syirik kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Maka dari itu segala kegiatan kita detik demi detik hanya membunuh-bunuh Tuhan, membunuh-bunuh kuasa Tuhan. Ketika saya duduk membunuh Tuhan, seolah-olah yang duduk, yang bisa duduk hanya saya. Ketika saya berdiri membunuh-bunuh Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak bisa berdiri, yang bisa berdiri hanyalah saya. Ketika saya pergi ke kamar mandi untuk mandi, saya membunuh Tuhan lagi. Kenapa? Saya hanya percaya pada bahwa hanya diriku saja yang bisa mandi, Tuhan tidak bisa mandi. Ketika saya sholat membunuh Tuhan lagi. Kenapa? Karena yang bisa sholat hanya saya, yang bisa takbir hanya saya, yang bisa berdiri hanya saya, yang bisa rukuk dan sujud hanya saya. Tuhan Allah tidak bisa apa-apa.
jadi bunuh Tuhan terus. Ketika saya naik motor, saya bunuh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa naik motor? Yang naik motor ya saya. Sayalah yang bisa naik motor. Masa Tuhan, masa Allah bisa naik motor? Nah, sudah tiap detik per detik bunuh Tuhan, bunuh kekuasaan Tuhan, bunuh keberadaan Tuhan, bunuh pemeliharaan Tuhan yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Karena sebenarnya selama ini manusia hanya pura-pura saja bertuhan, padahal sesungguhnya tidak pernah bertuhan. Karena manusia selalu bunuh Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka di dalam Al-Qur'an. Kita buka di dalam surat Az-Zumar. Kacamata. Kita buktikan bahwa selama ini selalu bunuh Tuhan. Bunuh Allah, bunuh Allah, tapi kita tidak sadar. Maka dari itu kajian di Uripe Allah ini, di YouTube Uripe Allah ini, agar menyadarkan hati kita yang selama ini lalai dari ajaran Tuhan itu sendiri. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-64, Bismillahirrahmanirrahim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Yang artinya, katakanlah, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh. Maka dari itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad dulu adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu ketika manusia ingkar dari Tuhan, manusia sama-sama menyembah berhala-berhala di dirinya sendiri, menyembah berhala-berhala yang di luar dirinya. Menyembah uang, menyembah harta, menyembah patung-patung. Itulah yang dimaksud kaum jahiliyah. Jahilun termasuk diri saya. Selama ini sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengenal Allah, saya golongan jahilun, orang-orang jahiliyah. Karena belum datang utusan yang ada di dalam hati. Karena saya menganggap Rasul, saya menganggap utusan itu hanyalah Nabi Muhammad saja selama ini. Makanya aku golongan jahiliyah, karena aku hanya mengimani yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Maka dari itu setelah dipahamkan, maka datanglah Rasul-Rasul di dalam hati kita, maka tidak jahil lagi, tidak bodoh lagi, tidak bisa ditipu lagi oleh setan yang menjerumuskan manusia ke dalam kejahiliaan. Jadi memang Kanjeng Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran supaya untuk jadi pedoman, mencontoh keadaan hati seperti Nabi Muhammad dulu ketika masih hidup. Mencontoh, mempraktekkan, meluruskan hati kita dengan hati para nabi terdahulu. Lurus kemana? Lurus diseru untuk selalu dan selalu kembali kepada Allah. Jangan bunuh-bunuh Allah terus.
Sejak bangun tidur sampai tidur lagi di dalam tiap hari kita selalu bunuh-bunuhi Allah, bunuh-bunuhi Tuhan, bunuh-bunuhi kuasa Allah. Katakanlah, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang bodoh, selama ini kita menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena kita selama ini tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Gusti. Yang kita kenal hanya Tuhan-Tuhan itu, versi kepahaman masing-masing diri kita sendiri. Kita lanjutkan surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi bila kita mensekutukan Allah dengan diri kita, menyamakan Allah dengan diri kita. Apa yang saya maksud menyamakan Allah? Kita selama ini tidak sadar kita telah menjadi sang pencipta daripada menjadi ciptaan. Kita selama ini menyerupai Allah tidak sadar bahwa seolah-olah kitalah yang bisa berbuat apa-apa. Kitalah yang bisa berkegiatan apa-apa. Tuhan kita lumpuhkan. Tuhan tidak kita berdayakan selama ini karena seolah-olah hanya diri saya saja yang bisa. Duduk yang bisa saya, Allah tidak bisa duduk. Berdiri yang bisa saya, Allah tidak bisa berdiri. Bicara hanya saya, Allah tak bisa bicara. Itulah saya selama ini tidak sadar, selalu dan selalu membunuh, memati-matikan Tuhan. Maka dari itu, sia-sialah amal-amal kita, amal saya sejak waktu SD rajin ibadah, sholat 5 waktu, rajin duha, rajin tahajud, rajin sholat tasbih dan sebagainya. Ternyata ketika aku sudah mengenal Allah, hancur lebur semua amalku. Sia-sia amal-amalku. Kenapa? Karena selama ini puluhan tahun lamanya, 52 tahun lamanya aku nyembah amal-amalku sendiri. Aku nyembah sholat-sholatku sendiri. Kenapa? Karena selama ini aku tidak bisa mempersembahkan sholatku kepada Allah, tidak pernah bisa menyerahkan, mempersembahkan ibadahku kepada Allah, sehingga aku menjadikan sholatku sebagai sesembahanku, ibadahku sebagai sesembahanku. Aku bangga-banggakan sholatku, aku bangga-banggakan ibadahku. Kenapa? Karena aku selama ini tidak mau menyerahkan bahwa sholat dan ibadah ini milik Allah. Puluhan tahun aku menjadi budak-budaknya sholatku sendiri, menjadi budak-budaknya ibadahku sendiri. Kenapa kok menjadi budak? Karena aku mengagung-agungkan sholat ibadahku sendiri. Kenapa kok aku mengagung-agungkan sholat dan ibadahku serta amalku sendiri? Karena aku tidak menyerahkan semua itu kepada Allah. Kenapa kok aku tidak menyerahkan semua itu kepada Allah? Bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan amalku? Bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan sholatku? Bagaimana mungkin aku bisa menyerahkan ibadahku? Sementara Tuhan saja
Allah saja gaib, Allah saja gaib alias tidak ada. Yang ada hanya diriku sendiri yang selama ini telah mensekutukan Allah, yang selama ini tidak jadi makhluk tapi jadi Khalik sebagai sang penguasa, jadi Khalik sebagai sang pencipta solat-solat, sang pencipta ibadah-ibadah, sang pencipta zikiran-zikiran, sang pencipta solawatan-solawatan, sang pencipta bisa berjalan ke masjid, sang pencipta bisa jalan ke gereja, sang pencipta bisa jalan ke pura, sang pencipta bisa jalan ke wihara, semuanya serba manusianya yang jadi hantuhan. Itulah yang disebut syirik, itulah yang disebut membunuh-bunuh Tuhan. Bertuhan kok membunuh Tuhan. Maka dari itu banyak perbedaan, banyak perdebatan di kalangan orang-orang yang beragama dan bertuhan karena belum bertemu Tuhan, masih mensekutukan Tuhan, membahami Tuhan dengan versi kepahamannya masing-masing dirinya sendiri. Tidak sadar bahwa kita selama ini telah membunuh, merontokkan kekuasaan Tuhan di tiap detik per detik kegiatan kita. Selalu dan selalu mentiadakan Tuhan, yang ada hanya diriku. Itulah yang saya katakan bahwa kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Sering saya ungkapkan makhluk itu apa, Khalik itu apa. Sesungguhnya kita memahami makhluk dan Khalik selama ini salah di dalam pemahamannya. Kita selama ini mengakui bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Namun kenapa di dalam prakteknya kita tidak jadi makhluk Tuhan, tapi kita malah jadi Tuhannya? Karena kita salah di dalam kepahaman, salah di dalam bertuhan, salah keyakinan. Disuruh beriman kok bunuh-bunuh Tuhan. Disuruh beriman kok mentiada-tiadakan Tuhan di dalam hati kita. Yang disebut makhluk itu, bila Anda ingin tahu hakikat makhluk yang ada pada diri Anda adalah, Anda coba lihat baju Anda. Baju yang Anda pakai, topi yang Anda pakai, handset yang Anda pakai, HP yang Anda pakai. Itulah yang dikatakan makhluk. Topi saya ini tidak akan bisa tampil di sini dan dilihat oleh Anda semua bila tidak saya pakai. Baju saya ini tak akan pernah terlihat oleh Anda bila baju ini tidak saya pakai. Itulah yang disebut makhluk. HP ini tidak akan bisa live, bisa tidak saya pakai. Itulah yang dimaksud makhluk yang tidak apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa hanya bersama Kholiknya. Baju bisa bergaya duduk begini bila sang pemakai baju lagi duduk. Baju bisa bermodel berlari ketika yang memakai baju lagi berlari. Baju bisa bergaya seperti makan ketika yang pakai baju lagi makan. Baju bisa berposisi, bisa sholat bila yang memakai baju lagi sholat. Berarti baju ini tidak bisa apa-apa sesungguhnya. Makhluk manusia ini sebenarnya tidak bisa apa-apa bila tidak dipakai oleh Allah. Bila tidak dipakai oleh Tuhan. Makhluk ini
Manusia ini tidak bisa berpose apa-apa bila tidak dipakai oleh Allah, oleh Bapa, oleh Gusti. Namun manusianya tidak mau dituhani Tuhan karena manusia ingin jadi Tuhan-Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Maka dari itu manusia menjadi manusia yang jahilun, yang bodoh, kaum jahiliyah. Maka adanya YouTube Uripe Allah ini untuk menyeru manusia, untuk mengembalikan kejahiliaan manusia agar manusia kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan Allah, pulang kampung dari Allah, kembali kepada Allah, agar tidak menjadi umat yang jahil, umat yang jahiliah lagi, tidak sesat lagi, supaya bisa enjoy. Kita lanjutkan ayat yang ke-66 di dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Yang artinya, karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi menyembah di sini bila pemahaman menyembah ala manusia, ala hawa nafsu, ya sholat 5 waktu, beribadah, sholat rawatib, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, berzikir, sholawatan, baca Al-Quran, berbuat kebaikan. Itulah yang dikatakan menyembah versi hawa nafsu, versi manusia. Yang Kristen dikatakan menyembah bila rajin ke gereja, bila rajin berdoa, itu menyembah Allah manusia, Allah hawa nafsu. Makna dari menyembah itu sebenarnya menurut Allah, menurut Tuhan, menurut Bapa itu yang bagaimana sih? Yang dikatakan menyembah mengabdi itu bila dirimu datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka disitulah tempatnya bersyukur. Disitulah yang dimaksud mengabdi. Disitulah yang dimaksud menyembah. Mempersembahkan lagi bahwa hidup ini hidupnya Tuhan. Bahwa badan ini badannya Tuhan, bahwa kuasa ini kuasa Tuhan. Bila sudah diserahkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Bapa, maka kita akan mati di kayu salib. Maknanya apanya? Mati kemanusiaannya di dalam hidupnya Allah, mati kemanusiaannya di dalam hidupnya Allah, mati kemanusiaannya di dalam hidupnya Bapa, mati kemanusiaannya di dalam hidupnya Gusti. Itulah yang dimaksud mati di tiang kayu salib. Kayu itu apa? Hidup. Hayun, bahasa Arabnya hayun, orang Indonesia menyebut hayun kayu. Kayu itu apa? Kayu itu kan tegak lurus, pohon itu kan tegak lurus. Itulah yang dimaksud hayun, kayu. Kayu salib manusia selama ini membawa salibnya sendiri-sendiri berdarah-darah.
Apa yang dimaksud manusia membawa salib-salibnya sendiri? Manusia masih berpegang teguh kepada kemanusiaannya. Manusia masih berpegang teguh kepada hawa nafsunya. Manusia masih berpegang teguh kepada kedagingannya. Itulah yang dikatakan manusia yang membawa salib-salib dirinya yang bercucuran darah. Disuruh cari uang terus, disuruh korupsi terus, disuruh mencuri terus. Selama ini kita bingung atau kita telah diperbudak oleh dunia-dunia. Itulah yang menjadikan kita selama ini jauh dari Tuhan. Karena selama ini kita telah menjadikan dunia sebagai berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Seolah-olah dunia ini kuasa. Uang kuasa, mau beli apa saja dengan uang. Seolah-olah uanglah yang dijadikan Tuhan di dalam hati kita. Sehingga Tuhan yang menciptakan uang dan Tuhan yang menciptakan manusia tidak ada gunanya lagi karena telah dibunuh-bunuhi, karena telah ditiada-tiadakan oleh diri manusianya. Maka dari itu manusia membawa salib-salibnya dengan berdarah-darah di dunia ini. Maknanya manusia bersenang-senang di dalam kehidupan neraka yang panas ini. Hati yang selalu panas karena dunia. Hati yang selalu panas karena persaingan-persaingan bisnis. Hati selalu merana. Hati selalu membara bila kita melihat kenikmatan orang lain. Bila kita melihat kekayaan orang lain, kita terbakar, tersiksa. Itulah jahiliyah. Maka dari itu para nabi dan rasul terdahulu datang diutus oleh Allah menyeru kepada manusia agar manusia menggantungkan dirinya di kayu salib, disalib manusianya. Supaya apa? Supaya tidak jadi Tuhan lagi. Disalib manusianya, dibunuh manusianya, agar supaya apa? Agar bangkit hidupnya Tuhan ini, agar bangkit hidupnya Allah ini, agar bangkit hidupnya Allah ini, agar bangkit supaya manusia lepas bebas dari belenggu-belenggu kemanusiaannya. Karena itulah hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Bila manusianya benar tergantung, terbunuh di kayu salib, manusianya menyalibkan hawa nafsunya sehingga kembali kepada uripe Allah, maka pasti otomatis enjoy jadi orang-orang yang bersyukur. Enjoy jadi orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena semuanya di dalam kekuasaan Tuhan. Manusia sudah pulang kampung ke dalam kuasa Tuhan. Manusia kembali ke surga. Manusia datang dari surga terus masuk neraka di bumi ini karena hatinya terbelenggu dengan dunia, karena hatinya terbelenggu dengan kesenangan-kesenangan hawa nafsunya, sehingga tersiksa puluhan tahun lamanya, diazab di dalam alam kuburnya, di alam badannya, sehingga ketika disuruh lagi, fulan kembalilah. Maka di YouTube Uripe Allah inilah menyeru kepada umat manusia agar menyadari, agar sadar dan bangkit lagi menuju Tuhan, agar masuk surga lagi dan tidak disiksa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan melihat dalil-dalil yang ada di Injil. Silakan kopinya diminum. Di dalam Alkitab
kebetulan saya dikasih Alkitab dengan sahabat saya juga pendeta, karena kami jadi hubungan kami baik, jadi teman yang baik, sahabat yang baik, saling menghormati, saling toleransi, sehingga saya dihadiahi Alkitab ini. Silakan bagi sahabatku yang beragama Kristen buka di dalam Yohanes 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22 kita baca. Kita langsung ke ayat 30. Yohanes 10 ayat yang ke-30 kita baca. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus mengatakan, aku ini dan Bapakku adalah satu. Aku dan Tuhan adalah satu. Badanku dan hidupku adalah satu. Wujudku dan wujud Tuhan adalah satu. Kenapa? Esa. Jadi sebenarnya badan ini tidak bisa apa-apa. Badan ini bisanya hanya mematung seperti mayat bila tidak ada hidupnya, makan tidak bisa. Disuapin tidak bisa masuk makanannya. Diminumin tidak bisa masuk minumannya. Diberi rokok tidak bisa nyedot rokoknya. Kenapa? Karena badan ini terpisah dari hidup. Manusia terpisah dari Tuhan. Berarti sewaktu hidupnya badan ini bisa bertingkah laku apa-apa. Berarti itu sebenarnya tingkah lakunya Tuhan. Tingkah lakunya hidup. Bukan tingkah lakunya badan. Badan hanyalah baju-bajunya hidup. Manusia adalah baju-bajunya Tuhan. Manusia adalah anak-anaknya Tuhan. Makna anak di sini, manusia itu ciptaan, buatan Tuhan itu sendiri. Namun selama ini manusia tidak merasakan itu. Manusia malah menjauh dari Tuhan. Bahkan manusia malah membunuh-bunuh Tuhan. Mentiada-tiadakan Tuhan. Menggoib-goibkan Tuhan. Kita lanjutkan Yohanes 10 ayat yang ke-31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Sekali-kali orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, bila paham yang seperti disampaikan di Uripe Allah, di YouTube Uripe Allah ini didengar oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, pasti saya dilempari batu juga seperti Yesus. Apa maknanya? Saya dicibir, dianggap sesat, dianggap menyesatkan, dianggap ajarannya salah, pasti dilempari batu. Apa makna dilempari batu oleh orang Yahudi ini? Orang itu tidak rela dengan apa yang saya sampaikan, sehingga menyesatkan, sehingga menghina, meremehkan, merendahkan. Itulah yang dimaksud melempari batu itu tadi. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat yang ke-32, kata Yesus kepada mereka,
banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepada kamu, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa seluruh af'al yang ada pada diriku ini adalah af'alnya Tuhan. Bahwa apa asma yang ada pada diriku adalah asmanya Tuhan. Zat yang ada diriku adalah zatnya Tuhan. Zat sifat asma af'al hanya milik Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi selama ini termasuk diri saya dan kebanyakan seluruh manusia tidak percaya bahwa apa yang diperbuatnya itu perbuatan Tuhan. Ketika sholat, Allah yang mensolatkan, tidak percaya kita. Ketika kita bisa bicara begini, Allah yang mengkalamkan, Allah yang memfirmankan, banyak manusia yang tidak percaya. Karena manusia masih mentuhankan diri manusianya, namun manusia tidak menyadari bahwa manusia selama ini menjadi hantu-hantu sendiri. Karena suka membunuh-bunuh Tuhan, suka mentiada-tiadakan Tuhan. Sehingga manusia melempari Tuhan. Makna melempari Tuhan itu apa? Tidak percaya bahwa yang bisa duduk ini Tuhan. Allah tidak percaya yang bisa berfirman berkata ini Tuhan Allah. Coba kita hayati. Kalau saya tidak bersama Tuhan, tidak bersama Allah, tidak bersama Allah, tidak bersama hidup, apakah mulut ini bisa bicara? Berarti ini bicaranya mulut apa bicaranya hidup? Inilah yang dimaksud firman Tuhan. Setiap manusia membawa firman-firman Tuhan. Allah Tuhan maknanya setiap manusia dikuasai Tuhan untuk berperan. Dan masing-masing peran manusia tidak ada yang sama. Namun semua peran manusia itu satu, perannya Tuhan, perannya Bapa, perannya Allah, perannya Gusti. Namun kebanyakan manusia melempari batu. Orang yang menyampaikan demikian. Apa makna melempari batu? Tidak percaya. Sehingga mencemooh, sehingga menghina, sehingga menghujat, sehingga menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan. Itulah yang dimaksud orang jahiliyah atau orang Yahudi melempari Yesus dengan batu. Itu makna secara hakikatnya. Maka pekerjaan baik yang dikatakan Yesus itu seperti apa? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Maknanya Yesus menyampaikan kepada umatnya terdahulu, menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada diriku inilah bukti kenyataan Tuhan. Maknanya di dirimu pun juga begitu. Apa yang terafal pada dirimu, ya itulah afalnya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan. Penampilannya Tuhan, casing Tuhan. Jadi apa yang Yesus pahami harus dipahami juga oleh pengikutnya.
termasuk saya pengikut Yesus. Makna pengikut Yesus itu mengikuti apa yang dibicarakan di Injil ini, disuruhkan untuk kembali kepada Allah. Di dalam Al-Quran pun saya juga mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mengikuti seruannya untuk kembali kepada Allah. Disuruh mengimani 4 kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Kenapa? Karena semua itu kitab datangnya semuanya dari Tuhan. Jadi sehingga kita mengikuti jalannya para nabi dan para rasul, yakni disuruh selalu kembali kepada Tuhan. Maka dari itu kalau kita hanya mengkultuskan mereka tanpa mengikuti jalannya, ya kita akan tersesat menjadi orang yang jahiliyah, sehingga kita hanya sibuk memperdebatkan salah dan benar, sibuk memperdebatkan ayat-ayat Tuhan, padahal semua itu ayatnya Tuhan. Bila kita sudah menyadari semuanya itu ayatnya Tuhan, maka hati kita bisa enjoy. Kita lanjutkan Yohanes pasal 10 ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang ke-33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, sejak dulu zamannya Yesus sampai sekarang sama. Bila ada orang menjelaskan tentang ketuhanan, para manusia pada melempari. Maknanya melempari batu itu apa? Melempari dengan ketidakpahamannya. Disangka orang yang menyampaikan ketuhanan ini disangka menyamai Tuhan. Disangka menyamakan dirinya dengan Tuhan karena ketidakpahamannya, karena saking kerasnya hatinya. Sehingga melempari batu dengan apa? Bukan dengan batu-batu sungguhan. Maknanya melempari batu itu melempari dengan hujatan, melempari dengan kata-kata yang jelek, melempari dengan kata-kata yang membodoh-bodohkan, menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan. Kenapa? Karena orang Yahudi atau orang-orang yang belum diberi petunjuk itu masih keras hatinya, bahkan lebih keras daripada batu. Maka dari itu, itulah yang dimaksud melempari batu karena hatinya yang keras. Kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Pas. Kamu adalah Allah. Ini kata Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Tinggal Anda berani apa tidak. Hei orang Islam, hei orang Kristen, berani apa tidak? Kalau tidak berani ya selamanya gontok-gontokan terus. Tidak ada kedamaian. Kalau tidak berani ya selamanya kacau balau di dalam kehidupan. Karena tidak beragama dan tidak bertuhan. Karena apa? Karena tidak berani menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Kamu adalah Allah. Saya ulang lagi. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu adalah
Allah, kamu adalah Tuhan. Bila masih ada manusianya di dalam hatinya yang jadi Tuhan, maka ia tidak akan menerima Tuhan sebagai Tuhan. Bila masih ada hawa nafsunya di dalam hati manusianya, maka ia selalu dan selalu membunuh Tuhan. Maka dari itu, di pagi yang indah ini, kajian ini saya beri judul nanti di YouTube, Aku Membunuh Tuhan. Judulnya itu di YouTube, Uripe Allah. Jadi bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel ini, nanti setelah live ini saya angkat kembali ke YouTube, Uripe Allah. Jadi ketika Anda ingin cari judul tentang apa saja, ada di YouTube Uripe Allah, karena sudah ada kurang lebih 4.500 video. Anda cari judul apa saja ada. Contoh ketika Anda ingin tahu apa sih syahadat yang sebenar-benarnya menurut kajian di Uripe Allah, Anda tinggal ketik di YouTube, tulis syahadat, dilanjutkan dengan passwordnya yakni Uripe Allah. Jadi digandeng syahadat Uripe Allah. Maka Anda akan bertemu kajian tentang syahadat yang dikaji di channel Uripe Allah. Kalau tidak Anda kasih disambung Uripe Allah, Anda tidak akan menemukan kajian syahadat yang versi Uripe Allah. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menuliskan Uripe Allah di belakangnya, Anda akan bertemu dengan kajian syahadat seluruh orang, seluruh manusia. Jadi banyak yang membahas syahadat di situ. Namun kalau dikasih passwordnya syahadat Uripe Allah, ketemu dengan kajian yang berjudul syahadat di channel YouTube Uripe Allah. Kalau Anda ingin mengkaji tentang sholat, tulis sholat Uripe Allah, zakat Uripe Allah, puasa Uripe Allah, haji Uripe Allah. Nanti ketemu dengan kajian-kajian di Uripe Allah. Semoga saya dan semoga kita semua di pagi yang indah ini teredukasi, tercerahkan hati kita yang selama ini jahiliyah, tercerahkan hati kita yang selama ini buta, tercerahkan hati kita yang selama ini mati di dalam kehidupan. Semoga kita bangkit kesadarannya, tergantung di tiang salib, di kayu salib. Maknanya apa? Serahkan hidup ini kepada hidupnya Tuhan, maka nyatalah kamu adalah Allah. Jadi siapa yang bilang kamu adalah Allah, maknanya yang tahu Allah, yang tahu Allah, yang tahu Tuhan ya Tuhan itu sendiri. Bila manusianya sudah tidak tahu lagi, bila manusianya sudah enjoy. Kenapa kok bisa enjoy manusianya? Karena yang tahu Tuhan ya Tuhan. Aku enjoy saja nonton Tuhan sambil makan popcorn. Karena yang tahu Allah ya Allah, ngapain aku cari tahu Allah? Aku enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Karena yang tahu Allah ya Allah sendiri, ngapain aku sibuk mencari Allah? Wong Allah meliputi dan menguasai aku. Jadi aku sebaiknya enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Yang penting enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua sama-sama teredukasi di kajian di pagi ini, dan saya akhiri. Mungkin nanti ada tanya jawab, ada pertanyaan, saya beri waktu dan saya akhiri dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.